Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Kuningan tahun 2022. Hadirin sekalian, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Berikutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya seraya menghadap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Lili Darul Padli Eskap. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita menundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan untuk meminta doa kita agar Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, hari ini kami hadapkan diri padamu, kami tundukkan hati, kami bermunajat kepadamu, kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kehusyuan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, Ya Rabb, dalam pengawasanmu hari ini kami berkumpul dalam kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, bukalah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar setiap permasalahan. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keselamatan kepada kami, kepada para pemimpin kami dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami, dan kami berlindung padamu dari kejahatan dan dusta yang telah dilakukan makhluknya. Maka ampunilah kami
karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun warbun ghafur, negara yang aman, tentram, nyaman, dan tentunya selalu dalam ampunan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya laporan panitia kegiatan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan kepada Ibu Dr. Hajah Susi Lusianti MM. Kami persilakan. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan ini. Latar belakang kegiatan ini dimulai dari percepatan pencegahan stunting yang merupakan program nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk dilakukan penanggulangannya dengan melibatkan berbagai sektor. Berdasarkan hasil bulan penimbangan balita kita di bulan Agustus tahun 2021, tahun kemarin, prevalensi balita stunting kita di Kabupaten Kuningan sebesar 5,3%, atau ditemukan sekitar 3.662 balita stunting dari total 68.364 balita yang diukur. Tetapi pada tahun 2022 di bulan Februari, ketika kita melaksanakan kembali bulan penimbangan balita, angka stunting Kuningan naik menjadi 7,3%, atau ditemukan balita yang stunting sebanyak 5.135 orang dari 69.916 balita yang diukur. Untuk itu harus dilakukan upaya penurunan stunting yang memerlukan kolaborasi baik antara pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam hal ini kita melibatkan PKK, yang mudah-mudahan PKK ini bisa menggerakkan masyarakat melalui peran ibu-ibu PKK di desa, dan juga kita melibatkan organisasi profesi serta melibatkan unsur swasta lainnya. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kesehatan dengan Danrem 063 dan Dandim 0615 Kuningan. Sangat diperlukan adanya partisipasi dan peran aktif dari semua pihak dalam rangka akselerasi percepatan penurunan stunting ini. Waktu pertemuan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 bertempat di Gor Ewangga, Kuningan, dengan peserta sebanyak 614 orang meliputi sektor pemerintah, TNI Polri, DPRD Kabupaten Kuningan, Forkopimda Kabupaten Kuningan, tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Dharma Wanita Kabupaten Kuningan, seluruh SKPD, SOPD se-Kabupaten Kuningan, seluruh camat, kepala desa, kepala puskes se-Kabupaten Kuningan, rumah sakit swasta, dan unsur swasta lainnya, organisasi profesi, PMI, universitas, Basnas, dan asosiasi perhimpunan lainnya, serta koordinator pendamping masyarakat, KNPI, dan Technical Assessment Stunting Provinsi. Sebagai narasumber hari ini, bertindak sebagai narasumber adalah Bapak Bupati Kuningan, Bapak Wakil Bupati Kuningan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, dan Pak Dandim 0615 Kabupaten Kuningan. Hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa disampaikan sebagai laporan. Harapan kami pertemuan ini dapat menjadi titik awal dari kebersediaan Ibu Bapak sekalian menjadi Bapak asuh bagi anak stunting di Kabupaten Kuningan, sehingga program penurunan stunting di Kabupaten Kuningan dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa dilaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya sambutan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kuningan kepada Bapak Haji M. Ridho Suganda, SHMSI. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan dapat beresiko berupa hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit. Ini juga menyebabkan hambatan perkembangan yang kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kabupaten Kuningan membutuhkan banyak anak-anak pintar, banyak anak-anak yang mampu memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat. Oleh karenanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana caranya stunting bisa kita tekan sehingga bisa menurunkan angka stunting Kabupaten Kuningan. Dan sekarang ini kita punya yang namanya program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga TNI. Ini merupakan program Bapak Asuh Anak Stunting. Tapi ibu bapak sekalian yang saya hormati, mendengar tadi laporan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan bahwa anak stunting di Kabupaten Kuningan ada sekitar 69.000 ya Bu. 5.000 anak stunting yang sekarang baru ditimbang dan juga menghasilkan angka 5.000. Mungkin kalau hanya bapak asuhnya saja ya gitu, yang bapak asuhnya saja tidak akan mungkin bisa mencakup semua. Mungkin ini juga bapak dan ibu asuh anak stunting. Jadi mudah-mudahan nanti tidak hanya Pak Bupatinya, tidak hanya sayanya, nanti juga Ibu Ika-nya dan juga Ibu Yowannya bisa menjadi bapak dan juga ibu anak, bapak dan juga ibu asuh anak stunting gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa. Ya, ini harus bisa menjadikan tanggung jawab untuk kita semua, karena kesehatan untuk anak-anak kita merupakan sebuah kewajiban khususnya bagi kita di pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, prevalensi stunting Kabupaten Kuningan berdasarkan survei Gizi Indonesia periode 2013 sampai 2021 mengalami fluktuatif, yaitu dari 42% di tahun 2013 turun menjadi 28,67% di tahun 2018 dan turun lagi menjadi 18,6% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021 kembali naik 0,64%, jadi 18,70%. 7 kota kabupaten dengan prevalensi stunting terendah di Jawa Barat pada tahun 2021. Sedangkan berdasarkan hasil bulanan penimbangan balita bulan Agustus tahun 2021, prevalensi balita stunting di Kabupaten Kuningan hanya sebesar 5,35%, atau ditemukan sebanyak 3.662 balita stunting dari total 68.364 balita yang diukur. Sedangkan hasil bulan penimbangan balita Februari tahun 2022 naik lagi menjadi 7,3%, atau ditemukan sebanyak 5.135 balita dari 69.916 balita yang diukur. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, tanggung jawab kita semua. Insya Allah kita bisa membantu bagi mereka yang terkena ataupun juga mengalami permasalahan stunting. Bapak dan juga Ibu sekalian yang saya hormati, upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik bidang kesehatan untuk mengatasi penyebab langsung, dan juga intervensi gizi sensitif itu di luar bidang kesehatan. Untuk mengatasi penyebab tidak langsung, upaya ini akan lebih efektif apabila dilakukan secara konvergen. Konvergensi membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan juga pemantauan kegiatan secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua setuju bahwa langkah pemerintah ataupun juga langkah kita semua itu harus lebih kepada langkah pencegahan, karena apabila langkah pencegahan itu pasti tentunya jauh lebih mudah dan juga jauh lebih murah biayanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Desa nanti bisa terus bersosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, untuk bisa memperkuat dan juga melengkapi gizinya. Kalau tidak punya
Kalau masyarakatnya tidak punya, ya mohon kita dibantu sehingga mereka bisa terhindar dari permasalahan stunting. Dan juga ibu bapak sekalian, ini yang sudah 3 tahapan kegiatan yang sudah kami laksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Di antaranya, yang pertama, regulasi daerah terkait stunting pada tanggal 12 Mei 2022 menghasilkan surat keputusan Bupati tanggal 23 Maret 2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kuningan. Kemudian yang kedua, pemetaan dan analisis situasi program terkait stunting pada tanggal 14 Juni 2022 menghasilkan 48 desa lokus intervensi stunting pada tahun 2022 yang merupakan gabungan sejak tahun 2019 sampai 2022. Apabila nanti desanya Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam salah satu desa yang menjadi lokus stunting, harus diberikan target. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa menurun, tahun berikutnya bisa menurun. Apabila menemukan sedikit permasalahan ataupun juga kesulitan dalam masalah penanggulangan ini, silahkan dikomunikasikan ke kami, ke tim penanggulangan stunting, sehingga kita bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kami pun menyadari bahwa desa pasti juga sudah punya data dan desa juga sudah memiliki program untuk bisa mengatasi permasalahan stunting. Nah, oleh karena itu marilah kita berkolaborasi, bersinergi, apalagi sekarang dibantu lagi oleh TNI. Ini juga merupakan sebuah tambahan kekuatan kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan stunting. Dan yang ketiga, rembuk stunting pada tanggal 30 Juni 2022 menghasilkan komitmen bersama ataupun MOU kegiatan intervensi di desa lokus yang akan dilakukan oleh berbagai sektor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa kegiatan yang sudah dan sedang akan direncanakan dari beberapa SKPD terkait, diantaranya intervensi gizi spesifik oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya berupa pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri untuk mencegah anemia, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan juga balita kurang gizi, promosi dan juga konseling inisiasi menyusu dini, dan ASI eksklusif. ASI eksklusif kayak gimana itu Pak Trisman? Terus menerus. Pak Trisman tahu aja dia masalah ASI eksklusif. Kemudian juga promosi dan konseling inisiasi tadi, dan juga penyuluhan pemberian makanan bayi dan juga anak. Kemudian pemantauan pertumbuhan di posyandu, pemberian imunisasi pada bayi, dan juga pemberian obat cacing pada ibu hamil dan remaja putri, dan promosi gizi seimbang. Yang terakhir, penyediaan pelayanan kesehatan pulih remaja. Yang kedua, intervensi gizi sensitif oleh SKPD terkait stunting berupa dari Dinas KB ini, pendampingan calon pengantin pasca persalinan, ibu hamil dan pendampingan keluarga. Dari DPU PTR, dari DPU TR, pembangunan spam dan juga penyediaan subsistem pengelolaan sepiteng, spal, dan juga pembangunan sistem drainase. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya juga pertamanya sama berpikirnya, PUTR apa hubungannya sama stunting? Ternyata banyak Pak hubungannya. Bukan anak-anak yang mau dikasih aspal, bukan. Tapi ada program dari Dinas PU untuk bisa memberikan pelayanan berupa air bersihnya, berupa infrastruktur untuk dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dan juga DPKPP, perbaikan Rutilahu. Ini juga perbaikan dalam langkah salah satunya penanggulangan kemiskinan dan pasti hubungannya dengan penanggulangan stunting. Dan Dikbud, pemberian PMT anak sekolah dan workshop parenting. Dari Diskominfo, publikasi terkait stunting. Dari Distanak, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pak Presiden dan juga pada waktu itu Ibu Menteri yang sekarang sudah diganti menyarankan kita untuk bisa gemar makan ikan. Jadi ikan itu ternyata mempunyai vitamin yang jauh lebih hebat lagi, harganya lebih murah dan juga gampang didapat dan mengandung kandungan yang luar biasa. Diskatan programnya kawasan rumah pangan lestari, Dinsos bantuan sembako, pendataan fakir miskin, pendataan PBI, bansos PKH. Kemenag bimbingan calon pengantin
remaja usia nikah dan usia sekolah dan SKPD dan SOPD lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Kuningan dengan lintas sektor swasta, pendidikan, rumah sakit dan organisasi masyarakat berkomitmen untuk bekerja sama. Dan ini juga momen yang baik dalam saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh warga masyarakat, khususnya dari pihak swasta yang sudah mau ikut larut dalam penanggulangan stunting. Mudah-mudahan kita semua bisa terus bekerja sama, mudah-mudahan kita semua bisa memberikan kontribusi kepada Kabupaten Kuningan, dan ini juga perlu dijaga sehingga kita mempunyai sebuah bentuk kerjasama yang bisa dijadikan program ke depannya. Insya Allah apabila kita laksanakan dengan bersama-sama, stunting akan cepat akan dapat kita tanggulangi. Dan ini juga dalam masalah percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan tentunya perlu banyak bantuan dari semua pihak, dari DPRD-nya, dari semuanya. Karena pemerintah daerah, kalau pemerintah daerah mempunyai program tanpa disetujui oleh Pak Tresnadi dan kawan-kawan, tidak mungkin dapat terlaksana. Betul Pak Tresnadi? Jadi mohon dukungannya untuk bisa penanggulangan stunting. Mungkin nanti Pak Trisman dan kawan-kawan akan lebih sering ketemu Pak Tresnadi yang memang menaungi bidang kesehatan untuk bisa terus mengenjot anggarannya dalam masalah penanggulangan stunting. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya kita kesulitan dalam berkomunikasi, karena dalam melaksanakan tugas apapun, program apapun, insya Allah Pak Bupati membuka komunikasi dengan siapapun juga. Nah, ini harus kita tangkap, harus kita langsung eksekusi ataupun juga melangkah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan stunting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan semangat selalu dalam melaksanakan tugas. Jangan kita mundur satu langkah pun untuk bisa menyelamatkan generasi-generasi kita selanjutnya, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama agar Kabupaten Kuningan mempunyai generasi emas yang dapat membangun Kabupaten Kuningan ke depan agar lebih jauh lebih baik lagi ke depannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya peran serta PKK dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan. Kepada Bunda Hajah Ika Aceh Purnama kami persilahkan.